Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Skin Trade 2014, yang mana di dalam film ini penuh sekali adegan-adegan yang sangat memancing adrenalin. Mari tanpa berlama-lama kita mulai saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita dibawa ke negara Kamboja. Di sana terlihat ada seorang gadis desa yang akan pergi ke kota. Ia pergi ke kota bertujuan untuk menemui bos barunya. Sesampainya di kota, ia disambut oleh calon majikannya dan langsung dibawa pergi menggunakan minibus. Saat dalam perjalanan, gadis itu diberikan satu botol minuman yang seketika membuatnya tak sadarkan diri. Terungkap fakta, ternyata gadis itu akan dijual untuk dijadikan wanita penghibur di suatu tempat. Kemudian dia diikat di sebuah ranjang. Adegan berpindah ke seorang polisi yang bernama Tony. Ia mendapatkan misi untuk memberantas semua mafia para penjual wanita di negara Kamboja. Lalu ia berpura-pura akan membeli wanita di suatu tempat. Ia disuguhkan gadis yang di awal film. Kemudian ia melakukan aksinya. Pull me up and don't talk. Please. Just pull me up. The ship is gold. Dengan mudah ia menghabisi semua orang yang berada di sana. Lalu Tony memberi uang kepada gadis itu dan menyuruhnya segera pergi dari tempat tersebut. Di tempat lain, tepatnya di negara Rusia, kita diperkenalkan seseorang yang bernama Viktor Drakovic. Ia merupakan bos besar para mafia perdagangan manusia internasional. Viktor sedang membicarakan bisnis haramnya itu dengan ketiga anaknya yang bernama Golan, Ivan, dan Andre. Viktor juga mengatakan bahwa satu anaknya lagi yang bernama Janko tidak bisa datang karena ia sedang sibuk di Kamboja. Di sisi lain kita diperkenalkan lagi dengan pria yang bernama Nick. Ia merupakan kapten FBI di kelompoknya. Kemudian mereka merancang sebuah rencana untuk menangkap Viktor. Karena mereka mendapatkan informasi, kalau Viktor akan melakukan transaksi di sebuah pelabuhan. Skin trade's worth billions of dollars. Dragovich made a fortune in hotels and... Our target is the ship, the Cambodian Star. Better, we know where. Sesampainya di pelabuhan, Nick dan pasukannya masuk secara diam-diam. Lalu terlihat juga Viktor dan Andre yang dikawal oleh beberapa anak buahnya berada di sana. Kemudian Viktor dibuat kaget, karena wanita-wanita yang ada di dalam box kontainer ternyata sudah tak bernyawa akibat tidak ada udara di dalamnya. Ia pun langsung marah besar dan menembak mati satu anak buahnya karena dianggap tidak becus bekerja. Setelah itu Nick dan pasukannya berhasil masuk ke dalam. Lalu ia melakukan aksinya. Beberapa anak buah Viktor berhasil Nick habisi. Sekarang tinggal menyisakan Andre dan Viktor. Di sini Andre mencoba melawan. Namun pada akhirnya, Andre juga tewas di tangan Nick. Viktor yang melihat anaknya tewas, ia pun tak bisa berbuat apa-apa lalu berhasil ditangkap. Okay? Yeah. Viktor dibawa ke kantor FBI untuk diinterogasi oleh atasan Nick. Saat itu Viktor ditemani pengacaranya. Setelah melakukan interogasi, Viktor malah bebas dari hukuman penjara. Ternyata hal itu dikarenakan beberapa pejabat negara dan atasan Nick di FBI telah Viktor sogok. Adegan beralih ke Kamboja. Saat itu Tony berada di sebuah bar. Ia sedang menunggu informasi dari wanita yang bernama Min. Di sini diberitahu kalau Min merupakan pacar Tony. Min berpura-pura bekerja di bar itu, agar ia dapat dengan mudah memata-matai Janko anak Viktor. Karena ternyata bar tersebut milik Viktor yang dikelola Janko untuk melakukan transaksi. Kemudian Janko mendapat kabar dari keluarganya, bahwa Andre saudaranya telah tewas karena ditembak oleh anggota FBI.
Mendengar hal itu, Janko sangat marah. Ia berniat akan balas dendam kepada seseorang yang telah menghabisi saudaranya tersebut. Berpindah ke Nick yang baru sampai di rumahnya. Nick mempunyai anak gadis bernama Sofia dan istri yang bernama Linda. Saat akan tidur, Nick menerima telepon dari seseorang. Lalu kemudian, akibat ledakan itu Nick dan istrinya terluka parah. Saat mereka sekarat, beberapa pria mendekatinya. Ternyata pria itu adalah Golan dan Irfan. Mereka melakukan hal tersebut melainkan untuk membalas kematian saudaranya, yaitu Andre. Kemudian mereka menghabisi Linda, istri Nick. Lalu terlihat Sofia yang masih selamat. Namun mereka membawa kabur Sofia untuk diperjualbelikan. Keesokan harinya di rumah sakit Nick terluka cukup parah. Ia didatangi oleh Castello atasannya di FBI dan Reed rekannya. Castello mengatakan bahwa istrinya tidak terselamatkan dan Sofia anaknya diculik oleh mereka. Castello juga meminta kepada Nick untuk tidak balas dendam dan menyerahkan semua masalahnya kepada pihak kepolisian. Nick yang tahu kalau kepolisian tidak dapat diandalkan, ia memutuskan untuk kabur dari rumah sakit dan membalaskan dendamnya seorang diri. Kemudian Nick menggunakan taksi kembali ke rumahnya yang sudah hancur untuk mengambil persenjataannya yang tersisa. Setelah itu, Nick mendatangi kedutaan Rusia lalu menghabisi mereka semua. Karena ternyata merekalah yang telah menerima uang suap dan membebaskan Victor. Setelah itu, Nick mendapatkan informasi tentang keberadaan Victor dan anak-anaknya yang sedang berada di Kamboja. Tak banyak bicara, Nick pun langsung menyusulnya. Berpindah ke Kamboja, terlihat Victor dan kedua anaknya sedang berbincang. Victor juga berniat untuk pensiun dan akan mewariskan semua bisnisnya kepada anak-anaknya. Namun lagi-lagi Janko tidak ada di sana dan membuat Victor kecewa. Victor juga menemui pejabat setempat untuk meminta perlindungan di masa pensiunnya dan akan menetap di Laos. Victor mengancam akan menyebarkan foto mesum pejabat itu dengan gadis-gadis Victor jika ia tidak menuruti Victor. Di sisi lain, Reed yang sudah duluan berada di Kamboja terlihat sedang bersama Tony. Reed menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan Nick sedang menghabisi semua orang di kedutaan Rusia. Reed mengatakan bahwa Nick terkena gangguan jiwa akibat keluarganya telah dihabisi. Sebelum Nick menghabisi lebih banyak korban lagi, Reed meminta Tony untuk membantu menangkap Nick, karena sekarang Nick sedang menuju ke Kamboja. Mereka pun segera pergi ke bandara untuk menunggu kedatangan Nick. Setelah Nick berada di bandara, ia langsung diburu oleh Reed dan Tony. Saat Reed dan Tony berpisah untuk menangkap Nick, Reed malah menembak satu teman Tony yang membuatnya tewas seketika. Reed juga melukai dirinya sendiri lalu melemparkan pistol ke arah Nick. Di sini Nick berasumsi kalau Reed membantu dirinya karena kita tahu mereka rekan di FBI. Kemudian Tony datang. Di sini Tony menyangka temannya dihabisi oleh Nick yang membuatnya menjadi sangat marah. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Setelah kejar-kejaran cukup lama, Tony berhasil menangkap Nick. Kemudian mereka duel dengan tangan kosong. Tony yang kalah besar, tentu Nick dengan mudah mengalahkan Tony. Lalu Nick pergi dengan sebuah mobil yang ia curi untuk meneruskan perjalanannya. Beberapa saat setelah itu, Tony dan Reed mencoba kembali untuk mencari Nick. Kemudian Tony mendapat kabar dari Min kalau Nick sedang berada di bar tempat Min bekerja. Kemungkinan sekarang Nick sedang mengincar Janko, anak Victor. Lalu Reed terlihat sangat penasaran dengan orang yang selalu memberi informasi kepada Tony. Reed juga menulis angka di tangannya, kemudian mereka pergi ke bar tersebut. Nick yang sudah berada di bar, ia langsung mencari Janko. Saat Nick masuk ke suatu ruangan, ia hanya melihat satu anak buah Janko yang sedang bermantap-mantap. Nick langsung mencekiknya dan menanyakan keberadaan Janko. Namun pria itu malah terus menantang Nick yang membuat Nick marah dan langsung menghabisinya. Ternyata Tony sudah berada di bar tersebut. Nick yang melihat Tony, ia kabur ke sebuah gudang padi dan Tony langsung mengejarnya. Setelah itu Tony berhasil memojokkan Nick. Namun di sini Nick menyandra satu orang yang membuat Tony tidak bisa menembaknya. Kemudian pemilik gudang padi itu menumpahkan padi kepada Nick.
Tony yang melihat kesempatan itu, ia langsung menyerang Nick. Pertarungan sekarang terlihat sama-sama kuat. Namun saat Nick terjatuh, ia berhasil mengambil pistolnya dan menodong Tony. Saat itu Nick tidak menghabisi Tony, ia malah membelokkan tembakannya ke tiang listrik pinggir Tony. Lalu kemudian Nick pergi. Tony langsung berpikir ada yang janggal, karena kalau benar Nick orang jahat, harusnya Nick langsung menghabisi Tony. Kemudian agen Reed datang membantu Tony, namun ia diam-diam mencopet ponsel Tony. Saat Reed sendiri, semuanya terungkap. Lalu ia membuka ponsel Tony. Ternyata angka yang ditulis Reed tadi, merupakan angka jam panggilan terakhir di ponsel Tony. Dengan begitu, Reed dengan cepat menemukan nomor yang selalu memberi Tony informasi. Akhirnya Reed mengetahui kalau selama ini Min adalah pacar Tony yang sedang berpura-pura bekerja di salah satu bar milik Victor. Kemudian Reed menghubungi Ivan, salah satu putra Victor. Ia memberitahukan kalau Min ternyata mata-mata Tony yang selalu memberikan informasi kepada Tony. Ternyata Reed sekongkol bersama Victor. Singkat cerita, Nick sudah berada di lokasi Janko yang lokasinya tepat di belakang bar tersebut. Ia bersembunyi di ruangan dengan gadis-gadis culikan Janko. Kemudian dua anak buah Janko masuk ke ruangan itu untuk mencoba menyalurkan hasratnya. Nick yang melihat hal itu, ia mencoba menghabisinya dengan tangan kosong agar tidak terdengar suara. Namun saat Nick baku hantam, satu gadis sandraan itu malah menembak anak buah Janko, yang akhirnya Janko dan anak buahnya yang lain segera mendatangi tempat tersebut. Kemudian Nick memerangi semua anak buah Janko yang berada di sana. Dengan mudah Nick menghabisi semua anak buah Janko. Janko yang terpojok, ia mencoba kabur. Lalu ia melihat Ivan dan Golan yang mengendarai mobil menghampirinya. Janko langsung meminta bantuan mereka, namun sayang, Ivan malah menembak Janko atas perintah Victor. Karena di sini Victor kesal kepada Janko yang dianggap sudah tidak menghargainya. Kembali ke Nick. Kali ini Tony berhasil menodong Nick. Di sini Tony tetap menyangka bahwa Nick lah yang membunuh rekannya waktu itu. Kemudian Nick menceritakan bahwa semua itu adalah rencana licik dari agen Reed. Reed yang mengetahui kebusukannya akan terbongkar, ia segera menembaki mereka berdua dan mencoba untuk kabur. Tony yang mengetahui fakta sebenarnya, ia langsung mengejar Reed dan baku hantam pun terjadi lagi. Namun pada akhirnya Tony dapat melumpuhkan Reed dengan tendangan Muay Thai-nya. Sebelum tewas, Reed mengatakan kepada Nick, kalau semua ada harganya. Kemudian Tony langsung menembak mati Reed. Setelah itu Nick mendatangi Janko yang tertembak tadi. Ternyata di sini Janko belum tewas. Nick menanyakan lokasi Victor saat ini kepada Janko. Kemudian saat Janko sekarat, akhirnya ia memberitahukan lokasi keberadaan Victor yang berada di Chengchao. Nick dan Tony pun akhirnya bekerja sama untuk memburu Victor. Adegan berpindah kepada Victor yang sedang menyandra Min. Victor mengikat Min di sebuah kursi. Lalu ia melakukan hal nakal, sembari mengatakan kalau Min bukanlah barang bagus dan tak layak untuk dijual. Lalu pejabat setempat terlihat sedang menyiapkan helikopter untuk Victor kabur. Di sisi lain saat Min akan dihabisi, tiba-tiba Tony datang kemudian langsung menyelamatkan Min. Nick juga menembakkan rudal ke arah Victor yang membuat beberapa mobil di sana meledak. Goran juga harus tewas akibat terkena ledakan rudal tersebut. Akibat ledakan itu, kini hanya menyisakan Victor, Ivan, dan beberapa anak buahnya. Kemudian Ivan menodongkan pistol kepada Min, ia berharap Tony akan menyerah. Namun di sini Min dapat melepaskan diri dari tangan Ivan, dan Tony pun langsung menyerang Ivan. Dengan jurus Muay Thai-nya, Tony dengan mudah menghabisi Ivan. Berpindah ke Nick, ia menembaki helikopter yang ditumpangi Victor. Lalu Nick berhasil menembak pilot heli itu dan membuatnya jatuh. Saat Nick mendekati heli yang terjatuh, tiba-tiba ia diserang Victor.
Baku hantam pun terjadi lagi. Di tengah pertarungan, Nick menanyakan keberadaan anaknya yang diculik oleh Victor. Namun Victor malah menjawab kalau Sofia adalah barang yang bagus dan Nick tidak akan pernah menemukannya. Mendengar hal itu Nick menjadi lengah dan Victor pun menusuknya. Nick yang sudah tertusuk, ia mencabut pisau yang tertancap di perutnya, lalu balik menusuk Victor. Saat itu juga, Victor langsung tewas. 4 minggu setelah itu, Tony memberikan berkas tentang keberadaan Sofia kepada Nick. Kemudian mereka pun akhirnya berpisah. Tony sekarang akan hidup bahagia bersama Min, sedangkan Nick akan terus mencari Sofia anaknya. Lalu film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga kalian semua diberikan kesehatan. Salam dari Hampura Film.